Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Febrina dari jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pada kali ini, pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, saya akan menjelaskan tentang administrasi keuangan. Keuangan dalam dunia pendidikan, hal ini mungkin menjadi salah satu alasan paling kuat kenapa yang namanya uang itu harus diadministrasikan sedemikian rupa. Harus dikelola karena kemungkinan besar peluang bagi seseorang atau sekelompok orang tertentu untuk bermain dengan anggaran ini, sehingga yang harusnya anggaran pendidikan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan proses perbaikan kualitas proses mendukung sehingga pencapaian tujuan pendidikan menjadi lebih baik atau lebih mudah untuk dicapai. Tapi karena oknum-oknum tadi, semuanya menjadi sangat jauh dan sulit untuk dicapai. Administrasi keuangan, kalau kita kaji dari aturan proses pengelolaan terkait segala hal yang melibatkan anggaran, melibatkan kegiatan yang pada akhirnya berhubungan dengan keuangan, mulai dari pembuatan laporan, pencapaian tujuan dan kepentingan bersama, itu yang kita sebut sebagai administrasi keuangan. Administrasi keuangan adalah proses pengelolaan yang melibatkan semua kegiatan yang berhubungan dengan anggaran atau keuangan, pembuatan laporan keuangan, dan pencapaian tujuan atau kepentingan bersama. Berikutnya kita akan membahas tentang tujuan administrasi keuangan. Tujuan dari administrasi keuangan untuk mengelola, mengantisipasi berbagai kemungkinan agar semua proses keuangan pendidikan betul-betul bisa dimanfaatkan untuk kepentingan proses pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan. Tujuan yang pertama yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan. Efektivitas berarti kaitannya dengan pencapaian tujuan, efisien berarti kaitannya dengan waktu. Jadi dengan dikelola sedemikian rupa keuangan tadi, maka diharapkan tujuan pendidikan yang membutuhkan keuangan itu bisa tercapai. Dikelola, didesain sedemikian rupa. Yang kedua adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. Artinya ada kejelasan terkait pertanggungjawaban keuangan. Uang sekolah adalah uang negara untuk kepentingan banyak orang. Artinya kalau konteks ini, bentuk pertanggungjawabannya adalah bahwa apapun pengeluaran itu harus ada bukti-bukti yang jelas. Begitu dikeluarkan memang diperuntukkan untuk sebuah kegiatan. Dan kegiatan itu adalah program-program yang diperuntukkan untuk kepentingan sekolah atau lembaga atau perguruan tinggi. Tujuan yang ketiga adalah meminimalisir terjadinya penyalahgunaan anggaran atau keuangan sekolah. Meski sangat sulit, tapi ini harus dilakukan. Dan nanti kita akan lihat kalau strategi itu, kalau seandainya konteks administrasi pengelolaan keuangan dilakukan secara benar, secara tepat, penyalahgunaan keuangan atau anggaran sekolah bisa diantisipasi sejak dini. Proses administrasi keuangan. Yang pertama terkait dengan perencanaan atau penyusunan. Kalau di sekolah, penyusunan kita menyebutnya penyusunan RAPBS yang bersifat transparan, bersifat terbuka, menyangkut hal yang berhubungan dengan keuangan sekolah, dan itu berlangsung selama 1 tahun pembelajaran ke depannya. Harus aspiratif, artinya memperhatikan masukan-masukan dari berbagai pihak dan kepentingan, tidak hanya akumulasi mentang-mentang kita pengambil kebijakan di sekolah itu maunya kita. Maka salah satu prinsipnya adalah aspiratif, memperhatikan setiap masukan dari setiap pihak yang berkepentingan. Perencanaan itu biasanya dilakukan di awal tahun ajaran, artinya di awal tahun pembelajaran. Kepala sekolah menyusun yang namanya RAPBS, yaitu Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah. Dan pada dasarnya ini memuat segala hal tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sekolah selama 1 tahun ke depan. Mendesain untuk kegiatan program yang akan berlangsung selama 1 tahun yang pastinya akan membutuhkan anggaran atau biaya. Sutisna menyatakan bahwa RAPBS itu dapat ditempuh dengan beberapa langkah. Yang pertama, menetapkan tujuan. Yang kedua, penjabaran tujuan adalah penjabaran tujuan itu dalam bentuk program-program yang jelas. Yang ketiga, penetapan tujuan itu dalam bentuk perumusan, yaitu satu keharusan dalam menyusun anggaran yang efektif.
Proses yang kedua yaitu penggunaan terkait dengan penggunaan. Kalau dilaksanakan ini dilakukan, pertanggungjawaban akan terjadi dan kita akan bisa mengantisipasi salah satu tujuan dari tampil serasi keuangan tadi, yaitu mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan keuangan atau anggaran sekolah. Dalam pemisahan dalam administrasi keuangan harus ada pemisahan yang jelas. Pemisahan tugas, jadi tidak semua dilakukan oleh satu orang, tidak oleh kepala sekolah saja atau wakil kepala sekolah. Menurut undang-undang dinyatakan secara tepat secara jelas bahwa ada pemisah tugas dan fungsi dalam kaitannya dengan keuangan di sekolah di dalam penataan anggaran atau keuangan pendidikan. Yang pertama, tugas, yaitu kita sebut otorisator, yang kedua ordonator, yang ketiga adalah bendahara. Pemisahan tugas menurut undang-undang yang pertama itu ada otorisator, adalah pejabat atau mereka yang menjabat yang diberikan wewenang untuk mengambil tindakan untuk segala sesuatu yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran keuangan. Jadi ada pejabat, ada orang tertentu yang memiliki wewenang untuk mengambil tindakan, mengambil yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya pemasukan atau pengeluaran keuangan sekolah atau keuangan perguruan tinggi. Ini adalah tugas pejabat tinggi. Kalau di sekolah berarti adalah kepala sekolah, kalau di perguruan tinggi adalah rektor. Yang kedua adalah ordonator, pejabat yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengujian, yang akhirnya menyebabkan keluarnya perintah untuk mengeluarkan atau mendapatkan anggaran atau dana. Jadi ordonator ini di awal mereka atau beliau kepala sekolah atau rektor memberikan kebijakan atau mengeluarkan keputusan yang menyebabkan satu tindakan, sehingga keuangan lembaga masuk atau keluar ini tidak akan bisa diaplikasikan, tidak bisa dieksekusi ketika belum ada tindakan dari ordonator. Ordonator ini mereka mempunyai kewenangan untuk menguji yang diputuskan oleh pemimpin. Penting betul tidak program itu pada akhirnya masuk dalam skala priority, menyebabkan anggaran atau keuangan perguruan tinggi harus keluar atau diuji seberapa tingkat kemampuan lembaga atau sekolah ke perguruan tinggi memiliki anggaran untuk menyebabkan apa diputuskan oleh pimpinan tadi harus dilakukan, kalau tidak memungkinkan mustahilnya untuk dieksekusi. Ketiga adalah bendahara, artinya adalah pejabat atau orang-orang yang berwenang yang melakukan penerimaan atau pengeluaran uang atau surat-surat berharga di atas dasar pertimbangan-pertimbangan ketersediaan anggaran di lembaga yang adalah dia yang paling tahu. Proses yang ketiga adalah pertanggungjawaban, adalah bentuk penggunaan keuangan sekolah atau lembaga selama 1 tahun. Sifatnya adalah 1 tahun, anggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pimpinan tertinggi. Kalau di sekolah kita namai dengan kepala sekolah, kalau di kampus berarti rektor. Pertanggungjawaban dapat disampaikan kepada pimpinan sumber pemberian dana maupun kepada personil sekolah untuk dapat diketahui secara bersama-sama. Proses pertanggungjawaban keuangan di pihak sekolah yaitu dengan memuat SPJ per 3 bulan, pengeluaran atau pengeluaran keuangan dan barang-barang dibeli oleh setiap sekolah setiap 3 bulan atau dengan ditanda tangani oleh kepala sekolah bendahara, termasuk untuk saat ini harus ada kejelasan bahwa itu dibubuhi tanda tangan oleh komite sekolah. Jadi sebenarnya komite punya peranan untuk mengantisipasi juga terjadinya penyelewengan. Itu salah satu peran dari hadirnya komite. Komite masyarakat dengan sekolah adalah untuk mencegah penyelewengan itu tidak terjadi dan dana keuangan sekolah itu bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin. Berikutnya adalah laporan. Disusun berdasarkan aktivitas keuangan bulanan. Laporan nantinya akan menambah anggapan negatif terhadap sekolah, terhadap pimpinan, terhadap kepala sekolah. Di situ bahwa telah terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan keuangan sekolah. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya mengenai administrasi keuangan. Atas perhatiannya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.